Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutut Siswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal nasional dan internasional untuk memenuhi tugas seminar pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jurnal nasional. Jurnal nasional yang pertama yaitu penggunaan perangkat pembelajaran geometri ruang berbasis ICT untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa. Permasalahan yang diungkapkan di sini yaitu perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang semakin pesat mempunyai pengaruh terhadap perkembangan teknologi dalam pendidikan, terutama pendidikan matematika. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengkaji penggunaan perangkat pembelajaran geometri ruang berbasis ICT dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap penggunaan perangkat pembelajaran geometri berbasis ICT. Permasalahan yang ditemukan yaitu berdasarkan pengalaman mereka juga tentang penggunaan program atau software dalam pembelajaran geometri. Ternyata semua mahasiswa menyatakan bahwa selama di sekolah mereka belum pernah diperkenalkan penggunaan ICT atau menggunakan program atau software dalam pembelajaran matematika, khususnya pembelajaran geometri. Di samping itu, mahasiswa juga berpendapat bahwa ketika duduk di bangku sekolah, pada saat mempelajari geometri, guru menggunakan metode ceramah dan tidak pernah menggunakan alat peraga dan media pembelajaran yang menarik. Solusi yang diberikan pada tahap eksperimen, peneliti menggunakan media pembelajaran berbasis ICT atau penggunaan software pembelajaran Wingom sebagai solusi pemecahan masalah geometri yang dialami mahasiswa. Sebagaimana Yaya S. Kusuma 2003 mengemukakan bahwa inovasi pembelajaran dengan bantuan komputer sangat baik untuk diintegrasikan dalam pembelajaran matematika, terutama geometri. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Penggunaan media atau perangkat pembelajaran geometri berbasis ICT diperlukan karena mempunyai kelebihan di antaranya. 1. Memberikan perubahan objek berulang dan dinamis. 2. Menampilkan desain menarik. 3. Menampilkan animasi gambar dan suara. 4. Menimbulkan berpikir kritis dan kreatif dalam mengeksplorasi objek-objek geometri. Adapun kekurangannya yaitu kurangnya pengenalan dalam penggunaan ICT kepada siswa di sekolah, sehingga siswa bingung menggunakan teknologi dalam pembelajaran geometri. Jumlah subjek atau sampel. Sampel dalam kajian ini adalah mahasiswa semester 4 tahun akademik 2015-2016 di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Temuan penelitian terbaru yaitu perangkat pembelajaran berbasis ICT dengan program Wingom dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jurnal yang kedua, implementasi pembelajaran worksheet berbasis ICT untuk peningkatan kemampuan High Order Automatic Thinking atau HOMT siswa SMP. Permasalahan yang diungkapkan yaitu keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pembelajaran tidak akan berhasil tanpa adanya aktivitas yang sinergis antara guru, siswa, dan metode pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran merupakan proses perubahan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Tujuan penelitiannya yaitu mengkaji pencapaian dan peningkatan kemampuan High Order Mathematic Thinking atau HOMT
siswa SMP di kelas yang mendapat pembelajaran worksheet berbasis ICT lebih baik daripada siswa di kelas yang mendapatkan pembelajaran ekspositori. Permasalahan yang ditemukan. Pembelajaran matematika dianggap sulit oleh sebagian siswa merupakan salah satu faktor rendahnya prestasi belajar siswa. Hal ini dikarenakan siswa masih memiliki rasa malas untuk mempelajari matematika secara teratur. Berbagai cara pendekatan sudah banyak digunakan oleh guru untuk memberikan solusi pada proses pembelajaran. Solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan salah satu model pembelajaran yang diharapkan mampu mengembangkan kemampuan high order mathematical thinking atau HOMT siswa adalah pembelajaran worksheet berbasis ICT. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Peningkatan kemampuan HOMT siswa SMP yang pembelajarannya menggunakan worksheet berbasis ICT lebih baik dibandingkan kelas ekspositori. Kekurangan hasil penelitian. Yang pertama, kemampuan siswa dalam mengaitkan informasi pada soal yang diberikan masih perlu ditingkatkan. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah siswa merasa bingung saat konsep diaplikasikan pada software GeoGebra. Yang kedua, kesalahan yang terjadi pada umumnya adalah karena siswa kurang cermat dalam menemukan hasil dari output GeoGebra. Jumlah subjek atau sampel. Subjek penelitian ini tidak dikelompokkan secara acak karena data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pretest dan post-test kemampuan HOTM siswa SMP. Temuan penelitiannya, peningkatan kemampuan HOTM siswa SMP yang menggunakan pembelajaran worksheet berbasis ICT lebih baik dibandingkan kelas yang pembelajarannya menggunakan ekspositori. Jurnal yang ketiga yaitu pengembangan lembaran kerja mahasiswa berbasis ICT pada mata kuliah kalkulus lanjut. Permasalahan yang diungkap. Pada era globalisasi sekarang ini, proses pembelajaran yang penting dan sering diutamakan adalah pembelajaran berbasis ICT. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan yang mendasar pada era modern ini. Pembelajaran berbasis TIK memiliki banyak keunggulan, seperti penggunaan waktu yang lebih efektif, bahan materi lebih mudah akses, dan murah biayanya. Tujuan penelitiannya adalah menghasilkan lembaran kerja mahasiswa berbasis ICT pada mata kuliah kalkulus lanjut dan mengetahui efektivitas lembar kerja mahasiswa berbasis ICT yang dapat dilihat dari hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah kalkulus lanjut. Permasalahan yang ditemukan. Kenyataan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa biasanya dosen pada saat proses pembelajaran tanpa menggunakan ICT sehingga hal ini menyebabkan minimnya kreativitas mahasiswa dan dosen dalam hal suatu materi perkuliahan. Masih banyak mahasiswa yang merasa kesulitan dalam pembelajaran mata kuliah kalkulus, khususnya tentang aplikasi integral dalam hal penggambaran dalam bentuk persoalan masalah. Solusi yang diberikan. Pada pembelajaran kalkulus lanjut, software Autograph sangat membantu sekali bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasian integral. Autograph merupakan solusi ideal dalam kehidupan matematika. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini diharapkan pada proses pembelajaran kalkulus lanjut dengan menggunakan Autograph, mahasiswa tidak mengalami kebosanan sehingga memiliki variasi pada proses pembelajaran. Kekurangan hasil penelitiannya. Yang pertama, ketidakmauan dan kemalasan dosen untuk memberi lembaran kerja mahasiswa membuat berbagai penerbit memanfaatkan dan menyusun lembar kerja mahasiswa tersebut, kemudian menawarkannya ke sekolah-sekolah, sehingga lembar
Kerja mahasiswa yang beredar tidak sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan bertentangan dengan paham konstruktivisme. Yang kedua, masih banyak mahasiswa yang merasa kesulitan dalam pembelajaran mata kuliah kalkulus lanjut, khususnya tentang aplikasi integral dalam hal penggambaran dalam bentuk persoalan masalah. Jumlah subjek atau sampel. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 2 tahun ajaran 2017-2018 program studi pendidikan matematika Universitas IFET. Temuan penelitian terbaru yaitu efektivitas penggunaan lembar kerja mahasiswa berbasis ICT dapat dilihat dari hasil tes belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu jurnal internasional. Yang pertama yaitu Indonesian Teacher Knowledge of ICT and the Use of ICT in Secondary Mathematics Teaching. Permasalahan yang diungkap. Seperti banyak negara lain di dunia, kurikulum matematika menengah di Indonesia saat ini menekankan penggunaan TIK dalam praktik belajar mengajar. Hal ini jelas tertuang dalam dokumen kurikulum matematika sekolah menengah yang berbunyi, untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar, sekolah harus mempromosikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, materi konkret, dan media lainnya. Tujuan penelitiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan guru matematika menengah di Indonesia tentang TIK dan penggunaan TIK. Yang ketiga, permasalahan yang ditemukan adalah masalah yang ditemukan pada penelitian ini yaitu guru matematika menengah di Indonesia memiliki pengetahuan yang kurang tentang penggunaan TIK dan TIK dalam pengajaran. Solusi yang diberikan. Solusi pada penelitian ini adalah guru matematika di Indonesia harus sering belajar atau mengikuti kegiatan seminar tentang pengajaran menggunakan TIK supaya guru matematika lebih mudah melakukannya dalam proses belajar mengajar. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Pengetahuan guru tentang DMS dan DGS lebih tinggi daripada pengetahuan mereka tentang software, statistik, dan CAS. Kekurangan hasil penelitian. Guru memiliki pengetahuan yang rendah tentang sumber daya online, sedangkan pengetahuan mereka tentang sistem manajemen pembelajaran atau LMS lebih rendah daripada pengetahuan tentang sumber belajar online. Kurangnya pengetahuan guru matematika di Indonesia tentang mengintegrasikan TIK. Jumlah subjek atau sampel. Populasi penelitian ini adalah semua guru matematika menengah atas yang mengajar siswa kelas 10-12 di salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 367 sekolah menengah atas dan 1.443 sekolah menengah atas. Berdasarkan tabel tersebut dengan selang kepercayaan plus minus 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Dibutuhkan sekitar 306 peserta untuk dijadikan sampel. Kami memilih sekolah secara acak dari setiap kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Temuan penelitian terbarunya yaitu perkembangan pengetahuan guru matematika sekolah menengah di Indonesia dalam penggunaan TIK untuk materi pengajaran matematika tertentu seperti geometri dan aljabar. Jurnal internasional yang kedua yaitu In Service Mathematics Teachers Integration of ICT as Innovative Practice. Permasalahan yang diungkapkan. Penelitian menunjuk pada integrasi TIK dalam pendidikan matematika sebagai pendukung guru dalam pengajaran mereka dan mendukung siswa dalam eksplorasi hubungan ilmiah mereka. Jadi, seharusnya tujuan perguruan tinggi untuk mengembangkan integrasi TIK prajabatan guru dalam pengajaran mereka. Peran ini telah mengembangkan juga integrasi TIK pendampingan dalam jabatan guru dalam pengajaran mereka.
Tujuan penelitiannya yaitu untuk memeriksa pengembangan integrasi TIK guru matematika dalam layanan sekolah menengah pertama dalam pengajaran mereka. Permasalahan yang ditemukan yaitu keputusan guru untuk menggunakan pembelajaran seluler di kelas matematika dan menemukan bahwa itu berbeda. Faktor yang berdampak pada keputusan guru tentang penggunaan mobile learning dalam pembelajaran matematika. Faktor-faktor tersebut meliputi sejarah penggunaan teknologi guru dalam mengajar, persepsi guru tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran, komunitas sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru koordinator. Solusi yang diberikan dalam penelitian ini, kami mencoba untuk menguji konsekuensi dari salah satu upaya tersebut. Kami melakukan dengan menggunakan model difusi inovasi yang dikembangkan oleh Roger 2003. Kelebihan dampak dalam dunia pendidikan. Secara khusus, hasil penelitian menunjukkan bahwa PDS dapat mendukung guru matematika dalam jabatan dalam mengadopsi inovasi baru, khususnya ketika inovasi ini dipraktekkan oleh guru prajabatan di sekolah pelatihan yang memberikan kontribusi positif pada konfirmasi keputusan mereka untuk mengadopsi alat ini untuk ruang kelas mereka. Kekurangan hasil penelitian. Yang pertama, kurangnya kepercayaan guru dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, kurangnya waktu dalam jadwal sekolah untuk proyek-proyek yang melibatkan TIK. Yang ketiga, kesempatan pelatihan guru yang tidak memadai untuk proyek TIK. Yang keempat, dukungan teknik yang tidak memadai dan kurangnya sumber daya di sekolah untuk proyek-proyek ini. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan guru tentang cara mengintegrasikan TIK untuk menyempurnakan kurikulum. Adapun jumlah subjek atau sampelnya yaitu 5 guru matematika yang sedang bertugas mendampingi 18 guru prajabatan kami yang berada di tahun akademik ketiga. Mereka mengambil jurusan pengajaran matematika dan ilmu komputer di sekolah menengah. Temuan terbarunya yaitu partisipasi guru matematika dalam layanan sikap dan keyakinan tentang manfaat TIK untuk pengajaran matematika adalah positif pada awal percobaan dan juga di akhir percobaan. Dan yang terakhir yaitu contributing factors to pre-service mathematics teacher readiness for ICT integration. Permasalahan yang diungkap. Di dunia saat ini, peran teknologi informasi dan komunikasi TIK di kelas matematika telah menjadi semakin menonjol, terutama karena visi yang berorientasi reformasi saat ini untuk mengajar matematika di mana penekanannya terletak pada pengembangan keterampilan pemecahan masalah siswa daripada keterampilan komputasi yang ketat. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan elektronik pralayanan guru matematika. Permasalahan yang ditemukan, meskipun pengetahuan yang memadai dalam penggunaan pedagogis TIK sangat penting dalam menentukan kesiapan elektronik guru prajabatan untuk integrasi pedagogis TIK. Penelitian telah mengungkapkan bahwa guru cenderung menggunakan teknologi dengan cara yang dibentuk oleh mereka, memiliki perspektif pribadi tentang kurikulum dan praktik pedagogis mereka. Solusi yang diberikan, Technological Pedagogical Context Knowledge atau TPACK, mengacu pada keterkaitan dari 3 kunci komponen pengajaran yang efektif, seperti konten, pedagogi, dan teknologi. TPACK adalah kerangka kerja untuk memahami bentuk pengetahuan khusus dan multisegi yang diberikan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi pengajaran mereka. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Guru matematika sering menentang perlawanan terhadap perubahan dalam praktik kelas sesama guru, administrator sekolah, dan orang tua dan berhasil menemukan waktu dan energi
skill ekstra yang diperlukan untuk mengintegrasikan TIK di sekolah. Guru-guru ini mungkin sangat termotivasi dan percaya diri dengan alat TIK dan dapat dikatakan dengan pengalaman program pelatihan guru juga. Adapun kekurangannya yaitu pertama, kurangnya kepercayaan di antara guru selama integrasi. Yang kedua, kurangnya akses ke sumber daya. Yang ketiga, kurangnya waktu untuk integrasi. Yang keempat, kurangnya pelatihan yang efektif. Yang kelima, menghadapi masalah teknis, masalah saat perangkat lunak digunakan. Yang keenam, kurangnya akses pribadi selama persiapan pelajaran. Dan yang terakhir, usia guru. Jumlah subjek atau sampel. Populasi untuk penelitian ini adalah calon guru yang sedang menempuh program sarjana 4 tahun di bidang matematika mengarah ke penghargaan Bachelor of Education dari Universitas of Education Winneba atau UEW dan Ghana. Secara spesifik, populasi sasaran adalah mahasiswa jurusan pendidikan matematika untuk mengambil sampel 126 matematika tahun ketiga siswa pendidikan di UEW Ghana. Temuan penelitian terbarunya yaitu pengembangan pembelajaran matematika berbasis ICT dengan metode teknologikal, pedagogikal, content, knowledge untuk meningkatkan nilai siswa. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.